dengan perintah itu akhirnya menjadi wajib kepada umatnya, lalu umatnya tidak menjalankan kewajiban, maka nanti umatnya akan dapat dosa. Nah, makanya Nabi tidak menekankan bagi umatnya untuk bersiwak. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita mengambil pelajaran, bukan berarti siwak itu tidak penting. Ya, siwak itu justru sangat penting, saking saja Nabi tidak ingin menyusahkan daripada umatnya. Ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Ya, dari sini ya, siwak ini ada sangat banyak fadilah dan keutamaan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau menuliskan ada lebih daripada 70 fadilah orang bersiwak. Kalau bersiwak, kita ngomong saja bawa. Oh bawa. Oh berarti dipakai dari asal. Ya. Nah jadi ini siwak ini merupakan sesuatu yang sangat afdal. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau menuliskan 70 fadilah daripada bersiwak. Di antaranya adalah dapat, ya tentunya kalau dari segi zahir dapat membersihkan gigi, dapat menguatkan daripada gigi dan juga gusi. Kemudian kalau dari segi batin, orang yang sering bersiwak maka akan dikuatkan hafalannya. Nah ini bagi para penuntut ilmu, bagi thalibul ilm, bagi para santri, bagi para murid, jangan pernah sampai tertinggal dari yang namanya siwak. Harus ada siwak dan harus sering digunakan. Ya, siwak ini harus sering digunakan. Bahkan oleh para ulama rahimahumullah taala mereka mengatakan orang yang sering bersiwak maka nanti akan dimudahkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan daripada kalimat syahadat di akhir hayat. Orang yang sering siwak nanti di akhir hayatnya dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan daripada dua kalimat syahadat. Nah, siwak ini sebenarnya tidak harus siwak ini datang dari Mekah Madinah. Oh, tidak mau saya beli siwak di toko ini karena bukan dari Mekah. Tidak, dia tidak harus datang dari Mekah Madinah. Apapun saja yang berbentuk kasar itu kalau digunakan maka sudah terhitung pahala siwak. Yang sering kalau kita perhatikan ada ustaz-ustaz, ya baik-baik ulama-ulama, mereka kalau lupa bawa siwak terus mau sholat, mereka bersiwak dengan sesuatu yang kasar yang ada, dengan ujung pakaian yang kasar, ya kadang-kadang dengan ujung sorbannya kalau ada ujung-ujung di ujung-ujung sorban itu, ya di lidahnya itu dipakai dengan sesuatu apapun saja yang kasar, ya maka itu dia sudah mendapatkan pahala daripada bersiwak. Ini saking pentingnya jangan sampai tertinggal daripada yang namanya siwak. Nah, tetapi kalau mau diambil afdal dan keutamaan, maka urutan yang pertama adalah afdal bersiwak dengan kayu yang namanya kayu arak. Kayu arak ini dia. Ini dia dari kayu arak. Kita beli. Ini dari kayu arak. Kalau tidak ada dari kayu arak, maka yang paling afdal setelah kayu arak adalah jaridun nakhl, yaitu yang berasal daripada batang daripada pohon korma. Yang diambil dari pohon korma, jaridun nakhl. Kalau tidak ada jaridun nakhl, maka diambil dari batang zaitun. Ya, pohon zaitun. Buah zaitun itu pohonnya. Nah, diambil dari batangnya. Itu yang afdal. Kalau tidak ada daripada zaitun, maka dari segala sesuatu yang pohonnya atau dahannya berbau wangi, ya, apapun saja yang dahannya, gaharu misalnya, mau pakai siwak dari kayu gaharu itu bagus, ya bagus. Kalau tidak ada dari sesuatu yang berbau wangi, maka boleh menggunakan daripada kayu apapun saja, dari kayu mangga, dari kayu jambu, dari kayu apapun saja boleh. Ya boleh menjadikan siwak dari pohon apapun saja yang ada, kecuali di dalam syariat dilarang mengambil dari dahan raihan. Raihan itu melati, ya. Dari melati itu tidak bagus karena kalau dia punya batang, kalau dari pohon melati itu isinya racun semua. Ya khusus melati itu dia tidak dibolehkan dalam syariat karena dia berisi racun. Nah, selain itu boleh dia digunakan. Ya apapun saja boleh digunakan. Mau lebih afdal pakai arak. Karena itu yang paling sering digunakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada arak, pakai jaridun nakhl, ambil dari
dahan pohon korma. Tidak ada dahan pohon korma, pakai zaitun. Tidak ada pohon zaitun, ya apapun saja yang wangi. Tidak ada apapun saja yang wangi, ya silahkan pakai pohon manapun saja, selama bukan berasal dari melati ya. Itu dia urutan keafdalan daripada siwak. Dan kemudian cara daripada bersiwak, ya, cara bersiwak adalah cara pegang dulu. Cara memegang siwak adalah 3 jari di atas. Kemudian yang jempol dan yang kelingking itu ada di bawah. 3 jari itu ada di atas, yang jempol dan kelingking itu ada di bawah. Ini dia cara seseorang di dalam bersiwak. Ini boleh seperti ini. Kemudian ditarik dari ujung yang kanan. Tarik dari ujung kanan, pergi ke kiri. Dari kiri balikkan lagi kanan, 1, 2, 3. Itu cara yang paling simpel. Ya, cara yang paling simpel. Kalau mau ambil yang paling afdal, yang atas dulu 3. Kemudian yang bawah, kemudian yang dalam dulu 3. Kemudian yang bawah 3. Kemudian yang dalam bawah 3. Baru kemudian lidah, mohon maaf 3. Baru kemudian yang di atas, langit-langit. Nah, tidak disunnahkan bersiwak naik turun. Kenapa? Karena memang dapat merusak daripada gusi. Ya, tidak disunnahkan untuk naik turun ya. Tidak bagus kalau bersiwak. Ada orang sering lihat orang siwak begini kan. Nah, itu dia tidak bagus. Kenapa? Karena dapat merusak daripada gusi ya. Boleh dia mau diputar mau di apa, selama dia tidak mengganggu daripada gusi, maka silahkan untuk digunakan. Tetapi yang paling afdal adalah arban, ditarik. Nah, kalau mau tengah sholat atau sudah kita mau datang sholat, orang sudah takbiratul ihram, ya sudah kita tarik dia 3 kali saja secara umum. Kalaupun benar-benar sudah takut masbuk, yang penting ada gesekan siwak, nah itu sudah cukup dia mendapatkan pahala daripada sunnah bersiwak ya. Dan siwak gusi yang disiwak gigi ya, jangan gusi ya, jangan gusi, karena gusi itu sensitif. Kalau dia kena, kalau yang kena yang lembut mungkin enak. Kalau dia kena yang pohon jambu dia pakai siwak rabah gitu ya. Gusi nanti berdarah ya, akhirnya berdarah, mengeluarkan darah, akhirnya batal gitu ya, dia punya sholat. Nah itu yang harus diperhatikan. Dan disunahkan nanti kalau bulunya sudah mulai sedikit, maka dipotong, ambil lagi, potong lagi, ambil yang baru. Nah, siwak panjangnya jangan kurang dari 4 jari. Dari 4 jari. Jangan sampai dia kurang dari ini. Kalau dia kurang dari 4 jari, maka tidak terhitung menggunakan siwak. 4 jari paling pendek. Siwak itu paling pendek, yaitu dengan dia menggunakan 4 jari. Nah, paling panjang 1 jengkal. Itu yang paling panjang. Jangan juga lebih dari 1 jengkal. Dan jangan lebih gemuk daripada ibu jari, tapi ibu jari yang normal. Ini ibu jari kecil. Ibu jari yang orang yang agak besar ya. Jangan sampai segini, orang siwak. Jangan ya, makruh. Kemudian udah panjang ini tidak bagus ya. Menggunakan siwak terlalu panjang tidak bagus, karena ada kabar ya dari perkataan mungkin dari para sahabat ya, bahwa kalau siwak lebih dari 1 jengkal, maka itu akan menjadi tempat duduknya syaitan ya. Makanya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, itu pasti akan dimanfaatkan oleh syaitan ya. Jadi jangan dia lebih daripada 1 jengkal. Dari hadis ini pelajaran yang pertamanya adalah bahwasanya segala sesuatu di dalam agama itu harus dia dipermudah, harus mudah. Makanya Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Seandainya aku tidak takut umatku akan susah, maka aku akan memerintahkan siwak di dalam setiap berwudu. Padahal keutamaannya sangat banyak, tetapi Nabi tidak mau memaksakan. Tetapi kita harus paham, karena ini mengandung fadilah yang banyak, maka kita harus ada paling tidak menyediakan daripada siwak ada di kantong kita. Ya jangan siwak yang dari tumbuhan ini ya, jangan ya. Bagaimana setidaknya kita ada punya siwak ya,
ada siwak dan digunakan, entah itu untuk sholat ya dan juga berwudu. Minimal di dalam sholat kita tidak meninggalkan daripada yang namanya siwak, terutama bagi thalibul ilm. Kalau para ulama mereka mengatakan penuntut ilmu, santri, murid yang tidak ada siwak dalam kantongnya, maka dia tidak serius di dalam menuntut ilmu. 1, 2, 3, 4. Lihat ada siwak. Orang yang kalau tidak ada siwak di dalam menuntut ilmu, dia tidak punya siwak, maka bisa dikatakan dia masih belum serius mau menuntut ilmu. Harus punya siwak. Ya, sediakan siwak dalam kantong. Pakai, dan bukan jangan sediakan taruh aja panjangan kering sampai ya. Tapi digunakan ya. Siwak itu terus digunakan. Dan karena kalau baginda Rasulullah SAW sudah memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu otomatis akan jadi wajib. Itulah makanya baginda Rasulullah SAW, beliau bahkan tidak mau melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Beliau tidak mau melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Kenapa? Karena kalau Nabi tarawih berjamaah dan keterusan dilangsungkan bertahun-tahun, maka itu akan menjadi wajib bagi umatnya, dan Nabi mau menghindari. Makanya Nabi muncul di hari pertama, sholat tarawih ikut orang. Hari kedua, sholat tarawih semakin ramai. Hari ketiga, orang-orang sudah full ramai nunggu di masjid, tapi Nabi tidak keluar-keluar. Sampai waktu sahur orang nunggu. Ketika waktu sholat subuh beliau keluar, para sahabat nanya, ya Rasulullah kemana engkau? Kita sepanjang malam tunggu engkau, kita mau sholat sunnah yang biasa kau laksanakan dalam 2 malam pertama di Ramadan. Maka Nabi mengatakan, aku takut kalau aku keluar lagi sekali, dilihat oleh Jibril, kalian antusias ikut, akhirnya nanti turun perintah dari Allah, sholat tarawih jadi hukumnya wajib. Nah itu yang dihindari oleh baginda Rasulullah SAW. Karena segala sesuatu yang dilazimi oleh Nabi secara berjamaah atau dia diperintahkan oleh baginda Nabi, maka dia hukumnya langsung berubah menjadi wajib. Kecuali kalau perintahnya dengan sesuatu yang muqarrab. Ya, Nabi memerintahkan, tetapi beliau menyatakan bahwa perintahnya ini sunnah. Atau Nabi memerintahkan sesuatu, tetapi di lain kali beliau tidak memerintahkan seseorang untuk melakukan itu. Nah, baru dia diambil hukumnya menjadi sunnah. Tetapi kalau Nabi memerintahkan, di setiap saat beliau merintahkan, maka itu berarti hukumnya menjadi wajib. Itulah yang Nabi hindari daripada umatnya. Beliau tidak mau memberikan beban yang terlalu banyak bagi umatnya dengan kasih sayangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertanyaan di siwak. Saya terima kasih. Masalah siwak ini apakah lebih afdol atau dibanding dengan pasta gigi? Karena asumsi saya pada waktu zaman Rasulullah itu belum ada pasta gigi dan sikat gigi. Mungkin kalau sudah ada, mungkin Rasulullah sudah pakai siwak itu. Jadi lebih afdol mana pakai siwak dan pasta gigi itu? Dari segi kesehatan dan segi boleh ditanyakan kepada para dokter juga ya. Akan tetapi memang para dokter mereka sudah mengeluarkan hasil daripada penelitian di mana di dalam kayu arab, ya, kayu arab atau juga kayu zaitun dan yang tadi kami sebutkan itu arab, jaridun nakhl, zaitun dan lain sebagainya, di situ dia ada mengandung sesuatu yang benar-benar menguatkan gigi. Kalau dia sering digosokkan ke gigi, ada zat yang memang di situ sangat menguatkan daripada gigi, sehingga asumsinya itu ini yang pertama ya, bahwa memang di dalam kayu-kayu yang disebutkan tadi itu memang ada mengandung sisi kesehatan yang luar biasa. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa tidak dengan datangnya suatu illah atau suatu hal yang memperbarui daripada keadaan, dalam hal ini pasta dan sikat gigi, tidak lalu membuat bahwa kesunahan siwak itu menjadi hilang. Ya, tidak membuat kesunahan siwak itu menjadi hilang. Contoh, sunnah bagi seseorang beristinja dengan batu. Ya, sunnah. Ini pernah dengar nggak? Sunnah orang kalau istinja itu pakai batu, walaupun ada air. Nah, kalau kita mau muqaranah dengan keadaan sekarang, kita lihat pertama sekarang air kita deras, kemudian kita ada punya sabun. Ya, kemudian kita ada punya banyak hal yang bisa membersihkan daripada tempat najasa.
Nah, tetapi tidak dengan hadirnya sesuatu itu atau illah, kalau dalam fikih disebut illah, alasan, ya, tidak lalu menyebabkan kesunahan itu menjadi hilang, ya. Tetap kesunahan itu menjadi sesuatu yang sunnah karena dia diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa antum bersiwak? Karena Nabi bersiwak. Walaupun dia tidak ada alasannya. Walaupun kita sudah ada sekarang sikat gigi, pasta gigi, yang kalau kita lihat secara zahir pasti dia lebih bersih daripada sekedar siwak. Iya kan? Secara zahir saja kita lihat orang sikat gigi, itu pasti dia akan lebih bersih daripada siwak. Tetapi tidak dengan datangnya sesuatu yang lebih bersih lalu membuat kesunahan itu menjadi hilang. Ada satu contoh cerita. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah jalan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah, beliau itu lebih pendek, ya, lebih pendek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika jalan di satu gang ada pohon kayu. Karena Nabi beliau orangnya tinggi, maka ketika ada pohon kayu beliau nunduk. Ya, beliau nunduk. Beberapa tahun kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab lewat di gang yang sama dengan yang pernah dulu dia ikuti. Ya. Pohonnya sudah dipotong dan memang Sayyidina Abdullah juga orangnya agak lebih rendah daripada Rasulullah SAW. Tapi beliau lewatnya ketika pas lewat pohon beliau nunduk. Bingung orang. Dia nunduk kenapa? Dahannya sudah dipotong dan dia juga memang lebih rendah daripada Rasulullah. Ditanya, ya Abdullah, kenapa kau lakukan seperti itu? Maka beliau menjawab, aku dulu melihat Rasulullah waktu lewat sini beliau nunduk, ya maka aku mengikutinya. Maka para sahabat bilang, yang ikut pada waktu itu bilang, alasannya itu tidak ada, alasan untuk menunduknya itu sudah tidak ada. Maka beliau mengatakan bahwa tidak dengan kehilangan suatu alasan lalu membuat saya tidak ikut dengan Nabi. Nah, itu ya. Tidak dengan kehilangan alasan lalu membuat kita tidak ikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Ini baru dalam hal jalan, ya. Apalagi ini sudah ada sampai hadisnya, ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli. Seperti itu. Satu, Jadi, Rasulullah waktu puasa itu bawa siwak atau disimpan? Nggak tahu. Jujur dah. Rasulullah ketika puasa bawa siwak atau simpan. Wallahu a'lam. Mungkin nanti kalau ada yang lebih tahu, mungkin kalau ada hadisnya. Wallahu a'lam. Tadi diperbolehkan juga kalau kita pagi sikat gigi terus kemudian pada waktu bersolat kita pakai siwak, buat diperbolehkan. Boleh. Tetap dia disunahkan. Makanya walaupun kita sudah sikat gigi di rumah, terus sampai masjid, tetap kita disunahkan untuk bersiwak, untuk ngambil sunnah. Walaupun dia gigi kita alhamdulillah putih, bersih, mengkilap, wangi, belum bau dan lain sebagainya, tetap kita mengambil kesunnah. Baik, hadis yang kedua diriwayatkan oleh sahabat, ya, diriwayatkan oleh Humran. Ya, Humran ini budaknya Sayyidina Uthman bin Affan. Humran berkata bahwa sesungguhnya anna Uthman da'a bi wudu'in. Aku suatu hari dipanggil oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk membawakan dia air wudu. Jadi ini dalam bahasa Arab, wudu dan wudu. Kalau wudu itu nama airnya. Aku diperintahkan untuk mengambil wudu, itu artinya diperintahkan untuk mengambil air untuk berwudu. Air untuk berwudu itu namanya wudu kalau dalam bahasa Arab. Kalau wudu itu nama perbuatannya. Sedang kenapa? Saya sedang wudu. Yang nama perbuatannya, nama amalannya itu wudu. Kalau wudu nama benda yang digunakan. Sama dengan kayak sahur. Ya, sahur itu nama untuk makanan yang kita makan. Ya, makanan yang kita makan itu namanya sahur. Tempe, tahu, pelecing, pelhala, itu namanya sahur. Makanan yang kita makan untuk sahur itu, kalau bahasa kita sahur, ya, yang kita makan di waktu sahur itu namanya sahur. Kalau perbuatannya, memakannya, amalan kita itu dalam bahasa Arab namanya suhur. Suhur. Ya, sedang kenapa? Saya sedang suhur. Saya sedang suhur. Makanannya namanya sahur. Bedanya bahasa Arab, beda harokat saja berubah dia punya makna dan maksud tujuannya. Nah, ini Uthman bin Affan, beliau memerintahkan Humran untuk mengambilkan wudu, yaitu mengambilkan air untuk berwudu.
فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. Maka apa yang dilakukan oleh Utsman ketika air wudunya sudah datang, yang dilakukan oleh Utsman adalah beliau cuci tangannya 3 kali. Ya, ghasala kaffai. Ini tangannya ini, tak apa-apa lepas mikrofon ya. Jadi beliau cuci tangannya 3 kali. Cuci tangannya 3 kali. Ya. Sekali masak semua, kemudian 2 kali, kemudian 3 kali. Baru kemudian beliau berkumur 3 kali. Kemudian beliau istinsyak 3 kali. Ya, istinsyak. Istinsyak itu adalah menarik. Ya, menghirup air ke dalam hidung itu namanya istinsyak. Kalau mengeluarkan air itu namanya istinthar. Ya, istinthar. Istinsyak itu menghirup, mengeluarkannya namanya istinthar. Istinthar, istinsyak menarik, istinthar membuang. Itu dilakukan 3 kali oleh Sayyidina Utsman. Kemudian beliau mencuci muka beliau 3 kali. Ya, cuci muka 3 kali. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya, ya yadahul yumna, tangan kanannya, ilal mirfaq. Nah, kalau dilihat artinya ilal mirfaq itu sampai ke siku. Padahal yang dimaksudkan sebenarnya adalah ma'al mirfaq, bersama dengan siku. Dia nak kasih contoh ya. Jadi orang kalau dia cuci tangan, kalau kita mau mengambil makna sampai situ, maka dia akan sampai situ. Ini yang namanya ilal mirfaq. Tetapi ila di sini dalam hadis itu yang dimaksudkan adalah ma'a, bersama. Artinya harus dia dilebihkan. Kedua siku ini juga harus ikut dibasahkan. Kalau santri anak kemarin pernah kasih tahu dia, ada satu kaidah di dalam fikih, man la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Bahwa segala sesuatu yang kalau dia tidak bisa ditepatkan kecuali dengan melebihkan, maka dia harus untuk dilebihkan. Karena kalau kita mau bilang sekarang cuci tangan sampai dengan kedua siku, sampai dengan siku. Kalau kita mau paskan siku ini, tak tahu kita ngepas, tak tahu. Nah, karena kita tidak bisa tahu mana pasnya siku, maka mau tidak mau kita harus melebihkan, cari aman. Nah, hukum melebihkan daripada cucian ini juga hukumnya wajib. Ya, karena kita tidak bisa tahu yang pas, maka kita wajib untuk melebihkan. Setidaknya sampai situ. Ya, sunnahnya sampai dengan katif ya, sampai bahu. Bahu ya itulah. Sampai dengan ketiak juga dibasahkan. Itu sunnahnya. Itu kalau kita wudhu di rumah, kalau kita wudhu di masjid jangan kita berbahan. Ya, tapi untuk melebihkannya itu memang hukumnya wajib. Man la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi wajib dia untuk dilebihkan. Jadi kalau nanti ketemu ilal mirfaq itu nanti ada pendapat. Biasanya itu saya ingat ada di Wahabi itu dia tidak lebihkan, dia ngambil pas, atau kadang-kadang dia tidak basah dia punya siku. Karena Nabi dalam hadis ini mengatakan ilal mirfaq, sampai siku. Nah, kita pokoknya sampai siku sudah cuci, tidak usah lebihkan. Padahal ila yang di sini yang dimaksudkan oleh menurut seluruh ulama hadis bermakna ya, bersama dengan siku. Artinya kalau bersama berarti kedua siku itu harus dia juga basah. Nah, karena kita tidak tahu batasan tepat siku, maka wajib untuk kita lebihkan. Begitu juga dengan tangan yang kirinya, beliau basuh juga 3 kali. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Kemudian beliau mencuci kaki kanannya sampai dengan mata kaki. Nah, ini harus diperhatikan dalam masalah mata kaki juga. Karena kita tidak tahu mana tepatnya mata kaki, maka wajib kita juga untuk melebihkan. Wajib melebihkan. Ya. Baik itu yang di kanan maupun juga yang di kiri. Setelah beliau mengamalkan, beliau berwudu dengan cara itu, Utsman berkata kepada Humran, ya, Sayyidina Utsman bin Affan, beliau berkata kepada Humran bahwa sungguhnya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu sama seperti caraku berwudu.
Artinya aku ini berwudu mengikuti daripada cara wudunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, ya, di dalam sifat wudunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau juga menceritakan Nabi wudunya persis seperti Utsman, cuman ada lafaz yang ditambahkan, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Nabi kalau mengusap kepala, beliau mengusapnya 1 kali saja, tidak 3 kali. Dan itu kalau nggak salah tadi ada panjang lebar, di sini dia tidak dijelaskan. Tadi itu di dalam masaha bi ra'si wahidatan, menurut jumhur ulama itu yang lebih sahih. Mengusap kepala itu cuma 1 kali. Tapi kalau dalam Imam Syafi'i, beliau pukul rata. Semuanya amalan dalam wudu itu semuanya sunnah untuk diamalkan dengan 3 kali. 3 kali dalam menjalankan. 3 kali dalam menjalankan. Nah, dari hadis ini pelajaran yang pertama adalah bahwasanya mencontohkan, memberi pelajaran dengan contoh itu dia lebih mengena daripada sekedar ngomong. Ya, dengan contoh, dengan beliau memberikan contoh itu dia lebih tatbiq, itu lebih afdal daripada takrir. Ya, at-tatbiqu aula min at-takrir. Ya, mempraktekkan itu jauh lebih afdal daripada sekedar ngomong. Bagaimana caranya agar kita bisa sholat dengan cara ini? Sholat yang benar adalah bahwa kita takbiratul ihram, tangan sampai dengan kedua telinga ketika takbiratul ihram, lalu kita berniat di sana. Orang kalau dia dengar saja bingung, dia lama-lama dia dengar omongan saja. Tetapi kalau dia dengan diberikan contoh, paling tidak dia diberikan gambaran, maka itu jauh lebih afdal daripada sekedar dengan hanya disampaikan. Kemudian pelajaran yang dari hadis ini juga ada pelajaran penting, yaitu bahwa boleh kita minta tolong kepada orang untuk mengambilkan air wudhu. Minta tolong ambilkan saya air wudhu. Minta tolong ambilkan. Kalau orang-orang dulu dia ada 1 bak itu khusus untuk dia berwudhu. Nanti budaknya yang bawakan disikat. Ambilkan, wudhunya dibawakan. Ya, sunnah atau boleh mengambilkan orang atau meminta tolong pada orang untuk ambilkan air wudhu. Tetapi makruh meminta tolong kepada orang untuk menuangkan air wudhu. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Makruh ya. Kalau ada orang meminta untuk dituangkan air wudhu itu makruh. Pakai kocok gitu. Ya, walaupun pakai kocok, walaupun kita pegangkan selangnya, Orangnya yang pakai selang. Iya, makruh. Ya, makruh kalau diminta. Saya mau wudhu, Ustaz Hashim, tolong pegangkan saya selang. Itu hukumnya makruh. Tetapi kalau saya tidak minta, Ustaz Hashimnya inisiatif. Dia lihat saya lelah, rupanya begini kan, dia inisiatif ngambil air wudhu. Nah, itu dia boleh, tidak makruh. Ya. Makruhnya adalah isti'anah, meminta tolong, itu yang makruh. Ya, minta tolong untuk menyiramkan daripada anggota tubuh kita di dalam berwudhu, itu yang hukumnya makruh. Adapun kalau ditolong, maka itu tidak menjadi sebuah masalah. Kemudian dari hadis ini pelajarannya adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kalau berwudu, dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Masih sering kita lihat orang dia masih dahulukan yang kiri. Rupanya enakan dia sambar tangan yang kiri. Dia sudah dia dahulukan yang kiri baru kemudian yang kanan. Hukumnya sah. Kalau mau tanya sah, hukumnya sah. Tetapi dia tidak afdal. Afdal dia dengan yang baik itu di tangan maupun di yang kaki. Nah, di dalam masalah mencuci muka, ini yang harus diperhatikan ya. Dalam masalah mencuci muka, ghuslul wajah, batasan yang dinamakan wajah itu adalah dari tempat biasa tumbuhnya rambut. Ini kalau secara atasnya, tempat biasa. Ya, kenapa tidak dibilang dari tempat tumbuhnya rambut? Karena mohon maaf, ada orang yang tidak tumbuh rambut. Ya kan? Kalau kita mau bilang dari tempat tumbuhnya rambut, saya dari kecil saya tidak punya rambut, repot dia kan? Makanya dia dikasih kata-kata tempat biasa tumbuhnya rambut. Biasanya dari sini, dari sini. Kalau secara panjang ke bawah itu dari tempat biasa tumbuhnya rambut sampai ujung tulang dagu. Ujung ini. Jangan sampai dagu ya, tapi ujung. Antum rasain dia ada lekuk di sebelah bawah, menjenggot. Nah itu dia sampai sini.
Artinya jenggot antum ini juga wajib dia untuk dibasuh. Wajib. Sampai ujung daripada penambahan. Nah. Itu kalau tul. Kalau ard menyamping dari anak telinga yang kanan sampai ke anak telinga yang, jadi yang dicuci itu ini. Itu dia. Semua kayak wajib untuk dicuci semua. Dan apapun saja yang tumbuh di situ itu juga semuanya harus dibasahi dan kulitnya juga harus kena. Kecuali orang yang punya brewok yang tebal, ya, brewoknya yang tebal, maka boleh dia cuci cuma bagian luar brewoknya saja. Apa ukuran tebal dan tipis? Ukurannya adalah kalau kita duduk ngobrol dengan dia, kalau masih kelihatan kulitnya, itu artinya masih tipis. Tapi kalau dia sudah tebal kelihatan hitam kok memang, ya sudah berarti itu tebal, berarti dia hanya boleh untuk mencuci bagian luarnya saja tanpa menyampaikan ke kulit. Itu di dalam masalah pakaian. Ya, kalau tangan tadi sudah bagian jelaskan dari ujung daripada jari ini sampai dengan lebih daripada siku, baik kanan maupun kiri ya. Nah, sekarang di dalam masalah mencuci atau mengusap kepala. Mengusap kepala kalau dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad itu wajib mengusap seluruh kepala. Semuanya. Nanti itu sama dengan hadis yang keempat, ya. Hadis yang keempat itu ada dijelaskan di situ. Ya, hadis yang keempat itu bahwa Nabi mengusap kepalanya, ya, dari depan ke belakang, kemudian balik lagi. Balik. Ambil air lagi baru. Balik. Itu cara mengusap kepalanya baginda Rasulullah SAW, dan itu yang dijadikan pegangan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, wajib membasuh seluruh bagian daripada kepala atau rambut ya. Kalau memang rambut ya sudah, rambut itu dia yang diusap. Nah, tetapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i boleh sebagian saja. Sebagian apa yang ada di kepala itu boleh. Walaupun kalau dia tidak sengaja. Walaupun dia tidak sengaja. Contohnya dia lagi wudu. Ya, ketika dia selesai cuci tangan yang kanan, kemudian dia cuci tangan yang kiri. Begitu dia selesai, tiba-tiba karena di atas baru selesai hujan, ada netes air. Puk. Itu sudah sah. Menurut Imam Syafi'i, intinya ada air yang sampai ke bagian daripada kepalanya walaupun tidak sengaja. Ya, walaupun dia tidak sengaja. Tapi afdal untuk kita menyengaja untuk mengusap, dan afdal untuk mengusap semuanya. Tapi kalau kita tidak bisa mengusap semuanya, maka kita mengusap hanya sebagian. Ataupun ada orang pakai imamah, sorban. Sorban. Sekarang kalau dia mau lepas, dia lagi di rumah orang, sedangkan dia masih harus pakai sorban karena habis sholat dia lagi masih mengisi ceramah dan lain sebagainya. Maka boleh dia mengusap di sorbannya dengan syarat tembus. Airnya itu bisa tembus. Jaring-jaring, kalau kopiah jaring-jaring begini pasti tembus ini. Boleh dia usap langsung di atas kopiahnya. Selama diyakini bahwa air yang diusap itu tembus ke bagian daripada rambutnya, maka itu sudah sah dia di dalam mengusap kepala ya. Tapi kalau mau paling afdal pakai sorban, ambil air, masukkan dikit. Nah, selesai. Bisa bagian daripada kepala. Dan dari hadis ini pelajarannya juga adalah bahwasanya wajib untuk tertib. Wudu itu harus tertib. Cuci muka dulu, dia cuci tangan, kemudian baru mengusap kepala, baru kemudian cuci kaki. Jangan pindah ke rukun berikutnya kalau rukun sebelumnya belum selesai. Ya. Saya sudah cuci muka tadi 3 kali, ya. Tapi masih belum basah, kering. Pok dia cuma cuci, dia cuma tampar mukanya saja dengan air, maka masih belum sah. Ya. Seseorang dia dikatakan membasuh basuhan yang kedua kalau dia sudah selesai mencuci. Jadi ini usah nih, contoh ya. Dia cuci muka. Apakah sudah dikatakan basuhan pertama? Lihat dulu. Kalau ada yang masih belum basah dari bagian yang wajib, dia belum dikatakan selesai basuhan pertama. Artinya basuhan yang berikutnya ini masih basuhan pertama. Ya. Sampai sudah basah semuanya, baru kemudian basuh yang berikutnya itu dinamakan basuhan yang kedua. Nah, seperti itu ya, dalam mencuci. Dan itu juga berlaku di semua daripada bagian anggota tubuh wudu yang lain.
soal wudu? Saya dari awalnya saya sholat sampai saat ini yang saya lakukan dalam hal berwudu, gitu. Biasanya tangan dulu, di tangan, setelah itu berkumur-kumur, baru muka, baru kanan kiri. Apakah benar itu yang saya lakukan atau gimana mulai dari Gimana? Ya, dari awal kan saya cuci tangan dulu, baru berkumur, baru masukkan Ya, air dulu, ya. baru muka, baru ini Usap kepala. terus baru ini yang Ya. ya, itu yang saya lakukan. Apakah Ya, benar? benar. Cuman kepala dulu sebelum telinga ya. Ya, usap kepala. Telinga nomor 4. Ya. Usap telinga itu setelah daripada mencuci kepala. Walaupun ada juga riwayat yang menyatakan telinga dulu sebelum kepala. Mungkin langsung nyambung ke muka sama telinga mungkin dulu. Wah, dulu pernah saya begitu, tapi saya dapat sekarang hadis lagi dari semacam dulu, jadi Telinga dulu. telinga dulu. Memang ada hadisnya. Iya. Memang ada hadisnya. Semua benar. Karena mencuci telinga itu kan hukumnya sunnah. Jadi yang wajib dalam wudhu cuma 6. Yang wajib dalam wudhu hanya melakukan 6 perkara. Niat, mencuci muka, kemudian cuci tangan sampai dengan situ, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki, kemudian tertib. Itu saja. Apa nama tertib? Tertib itu berurutan semuanya. Itu saja. Selebihnya mencuci telinga, kemudian tengkuk, kemudian berkumur-kumur, cuci tangan dulu, itu semuanya hukumnya sunnah. Itu saja. Ini kalau yang saya tanya, banyak orang pakai cincin. Apa? Cincin. Oh iya. Ngepres, tapi cuek ya. Itu bisa dikatakan sempurna apa enggak wudhunya? Dan saya sering sekali habis ngecat, namanya orang tua nggak kelihatan kayak apa nih, bintik pasir buahnya. Setelah sholat baru tahu apa boleh di sah apa enggak. Setelah Nggak sah. sholat, Kalau air wudhunya nggak masuk, nggak sah. nah itulah. Nah, kalau nggak masuk air wudhu, Apalagi cincin. makanya takhlilul khatam itu masuk dalam sunnah. Menggerak-gerakkan cincin ketika wudhu itu hukumnya sunnah. Kalau cincinnya agak longgar. Longgar. Tapi kalau cincinnya mah wajib. Makanya itu kalau Wajib pakai dia itu harus paksa dia waktu cuci tangan itu. Paksa dia untuk masuk air sama. Mana caranya paksa? lebih baik Lebih baik pakai cincin. nggak usah pakai cincin. Bikin Dan apa namanya cincin yang terlalu serat itu nanti di ahkamul khatam itu juga masuk makruh dia karena siksa diri. rambut Cabut saja. Nah kalau anu tuh cek tadi tuh kita nggak lihat, tapi setelah sholat baru pakai kacamata besar waduh, malas kita baru pulang sholat itu bagaimana tuh? Ya. Sebelum sholat pakai kacamata. Jadi sebelum sholat memang harus dia dicek. Kemudian dia diusahakan untuk dihilangkan. Nah, setelah diusahakan untuk dihilangkan, kalau ada suatu bagian yang agak susah memang untuk dihilangkan, ada dia kan kadang-kadang ya, dia satu tetes la ilaha illallah sulit sekali, maka itu dimaafkan. Dalam artian nanti terus dia digosok lagi, tapi sholatnya sudah sah. Pakai pisau baru bisa. Jangan. Kalau sampai Kalau bisa tato itu tato. Iya, jangan. Kalau hukumnya tato, kalau hukumnya tato, Kalau sudah masuk Islam itu tidak masalah, tidak ada masalah. yang penting tidak nambah kaki. Ya, yang penting jangan dia sudah dihanut, dong basah sekalian, nggak usah, nggak boleh. Sah gitu ya. Tadi di dalam masalah telinga itu memang ada yang menyatakan sebelum, ada yang menyatakan sudah, nggak jadi masalah. Kemudian di hadis yang berikutnya masih kita ada lagi 2 hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu di dalam masalah sifatul wudu. Ketika beliau menjelaskan sifatul wudu, Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap daripada kepalanya, kemudian beliau memasukkan 2 jari telunjuknya ke telinganya. Kemudian wa masaha bi ibhamaini dhahira udhunai. Kemudian beliau mengusap dengan jempolnya belakang telinga. Ambil air, ini dua-duanya dibasahin, masukkan ke telinga,
kemudian diusap. Ambil air, masukkan, usap. Ambil air, masukkan, usap. Nah, ada pendapat ulama mengatakan sebelum dimasukkan, ya, digerakkan mengikuti daripada lekukan telinga, ya, gerakkan. Nah, baru kemudian dia mengusap belakang dengan jempol. Ambil lagi. Itu kalau dalam hadis ini Nabi melakukan itu setelah mengusap daripada kepala. Setelah mengusap kepala baru kemudian beliau mencuci daripada kedua telinganya dengan cara itu. Masukkan telunjuk, kemudian yang jempol itu untuk mengusap bagian daripada belakang telinganya. Zahirah ujunain. Kemudian hadis yang terakhir yang akan kita bahas pada sore hari ini, hadis yang ke-6 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastanfir thalathan, fa inna asy-syaitana yabitu 'ala khayshumihi." Muttafaqun alaih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun daripada tidurnya, maka hendaknya dia istighfar 3 kali. Memasukkan air kemudian dikeluarkan. Masukkan air kemudian dikeluarkan 3 kali. Ya. Dan di sini yang dimaksudkan adalah ketika dia mau berwudu, ketika dia baru bangun tidur. Ketika dia wudu dari bangun tidur, jangan tinggalkan istighfar. Jangan pernah meninggalkan istighfar ketika kita berwudu, yang dimana wudu kita itu baru kita bangun daripada tidur. Mau sholat subuh, mau tahajud di malam hari, jangan meninggalkan istighfar. Kenapa? Karena syaitan itu juga ikut tidur di hidungnya. Syaitan itu di malam hari ketika kita tidur, itu dia ikut tidur atau tinggal duduk di khayshum. Khayshum itu di daerah dalam daripada hidung kita. Dia tinggal di situ. Ikut dia bubuk di sana. Nah, yabit itu artinya ikut tidur. Ya, ikut dia juga tidur di dalam hidung kita. Kenapa syaitan ada di tempat itu? Karena dari sekian anggota tubuh kita, termasuk di antara daerah yang paling banyak kotorannya adalah khayshum, yang paling dekat dengan muka. Kalau telinga mungkin banyak orang yang telinganya bersih, tapi kalau hidung itu pasti dia kotor. Apalagi kalau orang sudah pilek dan lain sebagainya, pasti dia banyak kotoran di hidungnya. Nah, itu pertama hikmahnya. Kemudian yang kedua, karena antara hidung dengan qalbi itu dia ada jalan langsung. Hidung dia punya saluran langsung yang nyambung dengan hati, dengan jantung. Nah, sehingga syaitan itu senang dia dengan sesuatu yang terhubung dengan hati, dengan jantung, dengan peredaran darah. Syaitan itu paling senang dia tinggal di sesuatu yang ada dengan terhubung dengan peredaran darah. Berbeda dengan telinga. Telinga itu dia terhambat ya dengan peredaran darah. Jadi walaupun kotor, syaitan kurang asik. Ya. Kenapa? Karena dia tidak terhubung dengan peredaran darah. Berbeda dia dengan hidung. Makanya syaitan dia mangkal di sana, duduk di sana. Nah, sehingga itulah Nabi memerintahkan untuk memasukkan daripada air wudu ke sana, sehingga syaitan itu dia tidak akan suka dan benci dengan sesuatu yang disentuh oleh air wudu. Itu dia hikmahnya kenapa Nabi berpesan jangan meninggalkan istighfar ketika kita wudu, yang dimana wudu kita itu disebabkan kita baru bangun daripada tidur. Ada soal? Ini kita masih panjang ya, bab tentang wudu ini masih panjang. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di Allah. Tolong dibacakan niat puasa Arafah. Oh iya. Masuk kopi. Puasa Arafah. Nawaitu shauma Arafah sunnatan lillah. Itu shauma Arafah sunnatan lillah. Bahasa jamak juga boleh, bahasa Indonesia. Boleh. Nawaitu shauma sunnatan Arafah tidak. Nawaitu shauma Arafah sunnatan lillah. Kalau Senin Kamis sama. Nawaitu shauma yaumil itsnain sunnatan lillah. Nawaitu shauma itsnain sunnatan lillah. Nawaitu shauma Khamis sunnatan lillah. Senin. Dia itsnain kalau Senin.
Makanya kalau orang Malaysia cakap Isnin, hari Isnin, namanya apa Isnin? Isnin, hari Isnin. Ada soal? Jadi gampangannya saya berniat puasa Arafah lillahi ta'ala cukup gitu Ya. gampang ya, kita tak punya Betul. cari loli dan Iya. Nawaitu sauma Arafah. Sebenarnya nawaitu sauma Arafah sudah cukup. Nawaitu sauma Arafah sudah cukup. Sunnah lillahi ta'ala itu dia sudah jelas sunnah dan dia sudah jelas memang puasa kita harus lillahi ta'ala. Nah yang penting jelas saya niat apa ini? Niat puasa Arafah. Selesai. Sama seperti sholat, nanti kita akan masuk ya. Nanti kita akan masuk ada bab yang pembahasan tentang niat dalam sholat. Tapi sholat itu sebenarnya yang wajib itu cuma 3. Usolli, fardu apa? Maghrib, isya, subuh, zuhur. Usolli fardu maghrib, usolli fardu isya, usolli fardu subuh, usolli fardu zuhur. Itu aja yang wajib. Sama makmuman sama imaman. Kalau kita makmum kita sebut diri kita makmum, kalau kita imam kita sebut diri kita imam. Selebihnya itu tidak diwajibkan. Ya. Bahkan bagi imam dia tidak wajib sebutkan dirinya imam. Ya. Usolli fardu zuhur dia jadi imam. Tapi tidak enaknya dia tidak dapat pahala berjamaah. Nah tapi kalau makmum harus disebut dirinya makmum. Kenapa? Karena dia sedang menggantungkan sholatnya kepada orang lain. Harus disebut dirinya makmum. Kalau dia tidak sebut dirinya makmum, tidak sah sholat. Tidak sah sholat. Ini di kita berjamaah itu kan kenapa sulit sekali yang lebih pintar nggak mau dia maju tuh, yang lebih afdol. Kenapa? Yang ada yang lebih afdol nggak dia mau maju. Kita yang kurang bagus paksa suruh. Apalagi subuh gitu. Kan ayatnya gengsi kalau pendek-pendek ayatnya. Di satu sisi menjadi seorang imam itu berat. Di satu sisi menjadi seorang imam itu berat sehingga tidak dianjurkan bagi seseorang itu meminta untuk dirinya jadi imam. Di satu sisi. Tapi di sisi yang lain ketika dia orang yang mampu untuk jadi imam, maka dia lebih aula sebenarnya maju untuk jadi imam. Lebih afdal dia sebenarnya maju jadi imam. Nah sekarang tergantung apakah dia mau menjaga daripada keselamatan seluruh jamaah atau tidak ya, seperti itu. Nah sehingga bagi yang memang mampu, yang bacaannya sudah bagus, jangan pernah sungkan untuk diminta maju jadi imam. Nah tetapi yang bacaannya bagus juga jangan pernah meminta dirinya jadi imam. Seperti itulah. Antara tidak meminta tetapi harus memahami situasi bahwa dia terkadang dia harusnya yang maju untuk jadi imam seperti itu. Masalah bacaan itu emosi bacaannya itu bisa apa enggak? Kalau kita tunggu-tunggukan emosi kita. Bacaan kita itu istilah memang emosi itu lagi. Emosi itu gemetar dulu. Oh nangis kita ya. Enggak, bacaan. Kalau nangisnya mengeluarkan suara dengan mengeluarkan huruf bahasa. Gemetar. Kalau gemetar. Kalaupun sampai mengeluarkan air mata tidak. Dengan syarat dia tidak minum air matanya. Ya, tetapi kalau dia mengeluarkan air mata saja tidak. Kalau gemetar tidak. Tapi kalau sampai mengeluarkan suara, nah itu Pak. Kenapa? Karena sudah ada 2 huruf di sana. InsyaAllah nanti akan kita ketemu babnya InsyaAllah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasl As-Sadis. Rijal al-alami arba'atun wa ala salahihim wa istiqamatihim yaduru salahuhu wa istiqamatuhu. Al-awwal abidun mustaqimun zahidun mutajarridun du ma'rifatin billahi ta'ala kamilatin wa basiratin fid dini nafidatin. Wasani alimun bisyar'i rasikhul qadami fil ilmi